Halo semua, selamat datang di channel ini Info Publik. Temukan berita baru dengan sudut pandang baru dan analisis yang mendalam. Bareng aku, Bang Adi. Tak perlu lama, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Dalam pernyataan yang mengejutkan dunia, Presiden Rusia Vladimir Putin mengklaim bahwa Rusia tetap tak terkalahkan di Suriah. Meskipun Bashar al-Assad, sekutu lama mereka, telah digulingkan oleh pemberontak. Pernyataan ini disampaikan setelah peristiwa penting yang mengubah jalannya konflik di Suriah, yaitu pengambil alihan Damaskus oleh kelompok Hayat Tahrir al-Sham atau HTS yang dipimpin oleh Abu Muhammad al-Julani. Penggulingan Assad ini memicu kekhawatiran internasional mengenai stabilitas regional dan posisi strategis Rusia di Timur Tengah. Sejak awal keterlibatan Rusia di Suriah pada tahun 2015, tujuan utama Moskow adalah mendukung rezim Assad dalam perang saudara yang telah berlangsung lama. Dengan menyerahkan kekuatan militer dan dukungan logistiknya, Rusia berhasil mengembalikan keadaan perang yang sebelumnya menguntungkan pihak oposisi. Intervensi Rusia dianggap sebagai faktor kunci yang menyelamatkan pemerintahan Assad dari kehancuran total. Namun dengan jatuhnya Assad, pertanyaan mengenai masa depan pangkalan militer Rusia di Suriah menjadi lebih relevan. Pangkalan laut Tartus dan pangkalan udara Khaimin adalah dua pos militer utama Rusia di Suriah. Keberadaan pangkalan ini memberikan keuntungan strategis yang signifikan bagi Rusia, yang dimana memungkinkan akses dan proyeksi kekuatan di kawasan Mediterania dan Timur Tengah. Meskipun demikian, perubahan kekuasaan Suriah menimbulkan tantangan baru bagi Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Putin dalam pernyataannya menegaskan bahwa Rusia akan menjaga kepentingannya di Suriah, meskipun situasi politik telah berubah drastis. Putin juga mengungkapkan bahwa Rusia telah menjalin hubungan dengan berbagai kelompok yang mengendalikan situasi Suriah saat ini. Hal ini mencerminkan pendekatan pragmatis Moskow dalam menavigasi lanskap politik yang kompleks dan berubah-ubah di Timur Tengah. Dalam beberapa kasus, pendekatan ini telah memungkinkan Rusia untuk mempertahankan posisinya meskipun sekutu mereka kehilangan kekuasaannya. Namun, tantangan yang dihadapi Rusia dalam mempertahankan pangkalan militernya di Suriah tetap besar. Keberadaan pangkalan militer Rusia di Suriah bukan hanya soal kepentingan strategis, tetapi juga simbol kekuatan dan pengaruh Moskow. Pangkalan ini menjadi alat diplomasi yang efektif, menunjukkan komitmen Rusia dalam mendukung sekutu dan menjaga stabilitas regionalnya. Namun dengan jatuhnya Assad, pangkalan ini juga menjadi titik kerentanan, terutama jika kelompok pemberontak atau kekuatan asing lainnya mencoba mengambil alih atau mengganggu operasi Rusia di sana. Kebijakan luar negeri Rusia di Suriah harus lebih fleksibel dan adaptif. Rusia perlu mempertimbangkan kembali pendekatannya dalam mendukung pemerintahan baru yang memungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan Moskow. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa Rusia tetap menjadi pemain utama di Timur Tengah, sekaligus menghindari isolasi diplomatik atau konflik militer yang tidak diinginkan. Meskipun Putin mengklaim bahwa Rusia tak terkalahkan, kenyataannya situasi di lapangan jauh lebih kompleks. Penggulingan Assad oleh HTS menandai babak baru dalam konflik Suriah, dengan berbagai aktor domestik dan internasional yang berlomba-lomba untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Dalam kondisi ini, kemampuan Rusia untuk beradaptasi dan merespon dinamika baru akan menjadi kunci untuk menjaga pengaruhnya di Suriah dan kawasan sekitarnya. Dalam pernyataannya, Putin juga menyebutkan bahwa banyak negara Eropa dan Amerika Serikat yang berusaha menjalin hubungan dengan penguasa baru Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kekuasaan di Suriah tidak hanya berdampak pada hubungan bilateral antara Rusia dan Suriah, akan tetapi pada dinamika diplomasi global juga. Negara-negara barat yang sebelumnya mendukung oposisi kini harus menyesuaikan kebijakan mereka dalam menghadapi realitas baru di Suriah. Keberhasilan Rusia dalam mempertahankan posisinya di Suriah juga bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi hubungan dengan kekuatan regional lainnya. Iran, Turki, dan Israel semua memiliki kepentingan masing-masing di Suriah
dan hubungan Rusia dengan negara-negara ini akan memainkan peran penting dalam menentukan masa depan konflik. Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah menunjukkan kemampuannya untuk bermanuver di antara berbagai kepentingan ini. Tetapi tantangan ke depan akan lebih besar dengan perubahan drastis dalam kekuasaan Suriah. Sebagai bagian dari upayanya untuk menjaga stabilitas di Suriah, Rusia kemungkinan akan terus mengupayakan dialog dengan semua pihak yang terlibat, termasuk kelompok-kelompok pemberontak. Pendekatan diplomasi yang inklusif ini dapat memberikan Rusia untuk mempertahankan pengaruhnya dan mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut. Namun, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian yang konstruktif. Putin juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan mundur dari komitmennya di Suriah. Meskipun situasi politik telah berubah, Moskow tetap berpegang pada prinsip bahwa kehadirannya di Suriah adalah suatu menjaga stabilitas dan melawan terorisme. Dalam hal ini, pangkalan militer Rusia memainkan peran penting dalam mendukung operasi militer dan intelijen yang bertujuan untuk memerangi kelompok terorisme yang masih aktif di kawasan tersebut. Tantangan lainnya yang dihadapi Rusia adalah bagaimana mengelola hubungan dengan pemerintah baru Suriah yang dipimpin oleh HTS. Meskipun HTS telah mengambil alih kekuasaan, dinamika internal kelompok tersebut dan hubungannya dengan negara-negara lain di kawasan tetap masih tidak pasti. Rusia harus berhati-hati dalam mengembangkan strategi yang tidak hanya melindungi kepentingannya, tetapi juga menghindari konflik langsung dengan pihak-pihak yang memungkinkan memiliki agenda yang berbeda. Secara keseluruhan, pernyataan Putin mengenai tak terkalahannya Rusia di Suriah mencerminkan keyakinan yang kuat akan kemampuan militernya dan diplomatiknya. Namun, tantangan nyata di lapangan menuntut strategi yang lebih cermat dan adaptif. Keberhasilan Rusia dalam mempertahankan pengaruhnya di Suriah akan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menavigasi perubahan politik yang cepat dan menjaga hubungan baik dengan berbagai aktor regional dan internasional. Dalam menghadapi masa depan yang tidak pasti, Rusia harus tetap waspada terhadap perkembangan yang ada di Suriah dan sekitarnya. Setiap perubahan dalam dinamika kekuasaan di Suriah dapat memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas regional dan kepentingan strategis Moskow. Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan proaktif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa Rusia tetap menjadi pemain utama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Putin juga menyatakan bahwa peran Rusia di Suriah tidak hanya terbatas pada dukungan militer saja, tetapi juga mencakup bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi. Keberadaan pangkalan militer Rusia memungkinkan pengiriman bantuan secara lebih aktif dan efektif ke wilayah-wilayah membutuhkan sekaligus memberikan perlindungan bagi misi-misi kemanusiaan yang beroperasi di daerah konflik. Dalam menghadapi tantangan ini, Rusia perlu mengupayakan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat perubahan politik di Suriah. Kolaborasi dengan organisasi internasional dan negara-negara lain akan membantu memperkuat upaya stabilisasi dan rekonstruksi di Suriah, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan. Kesimpulannya, pernyataan Putin mengenai ketidakterkalahkannya Rusia di Suriah menunjukkan komitmen Moskow untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Meskipun tantangan yang dihadapi besar dan mendalam, Rusia tetap bertekad untuk menjaga kepentingannya dan berkontribusi dalam stabilitas regional. Dengan pendekatan yang cermat dan adaptif, Rusia dapat terus memainkan peran penting dalam menentukan masa depan Suriah dan Timur Tengah secara keseluruhan.